Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita karunia dan kenikmatan yang tiada henti-hentinya dan tiada terhingga. Di antaranya kita bisa melanjutkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita singgung pada kesempatan kali ini adalah topik yang sangat indah, yaitu merajut ukhuwah dan persatuan, ya, dan bagaimana kita menghadapi perselisihan atau perbedaan yang muncul di antara kita. Karena persatuan merupakan perkara yang sangat ditekankan dalam syariat. Ya, bahkan sebagian ulama menyebutkan setelah tauhid maka yang paling utama adalah persatuan. Percuma jika kita sama-sama bertauhid namun tidak bersatu. Percuma karena kekuatan tersebut tidak ada gunanya. Tauhid tersebut akhirnya tidak bermanfaat tatkala tidak dibarengi dengan persatuan. Jadi di antara usul, di antara pokok-pokok yang diserukan dalam Islam adalah persatuan setelah bertauhid. Katanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk bersatu. Banyak sekali. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sederhana aja ayat yang sering kita hafal, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Perlu apa? Perlu kerjasama, perlu persatuan, ya. Perlu persatuan. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah bersama-sama. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Allah menyebutkan perintah kita untuk bersatu dan barang kita untuk bercerai-berai. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Janganlah kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena sifat perselisihan, sifat bercerai-berai sebenarnya adalah sifat ahlul kitab. Dan kita dilarang, umat Islam dilarang untuk mengikuti sifat-sifat tersebut. Dan ayat-ayat seperti ini sangatlah banyak. Seruan untuk bersatu dan celaan terhadap pertikaian dan perpecahan. Karena syaitan memang sangat ingin kita bercerai-berai. Syaitan sangat ingin kita bermusuhan, sehingga syaitan menggunakan berbagai cara, iblis menggunakan berbagai cara agar kita bisa bermusuhan dan bercerai-berai. Terutama perceraian yang muncul dari orang-orang yang bertauhid. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana qad aisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab walakin fi tahrishi bainahum." Sebenarnya syaitan itu sudah putus asa, ya, untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Konteks hadisnya seperti itu. Syaitan itu sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Para ulama maksudnya orang-orang yang bertauhid, ya, bertauhid yang rajin sholat, susah diajak untuk menyembah syaitan. Walakin fi tahrishi bainahum, namun mereka syaitan tidak putus asa untuk mengadu domba di antara mereka. Tidak bisa diajak berbuat kesyirikan, tidak bisa diajak untuk menyembah syaitan, maka ada cara yang bisa menghancurkan mereka. Itu dengan apa? Mengadu domba di antara mereka dengan berbagai macam cara dan metode. Dan syaitan ahli dalam hal ini. Syaitan ahli dalam mengadu domba manusia. Karena kita dapati Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbicara yang lembut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala,
wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzabu bainahum. Katakanlah ya, kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang terbaik. Allah tidak mengatakan yaqulu, Allah tidak mengatakan hanya mereka berkata perkataan yang hasan, perkataan yang baik, tapi Allah mengatakan billati hiya ahsan, ucapkanlah perkataan yang terbaik. Jadi kalau ada perkataan yang baik, Allah menyuruh kita memilih yang terbaik untuk kita utarakan, ya, untuk kita utarakan kepada lawan bicara kita, ya. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum. Karena syaitan ingin berlomba di antara mereka. Karena yang memperhatikan dalam hadis banyak sekali perkara-perkara yang Rasulullah SAW haramkan, ya, karena perkara-perkara tersebut bisa menimbulkan perpecahan. Ya. Contoh kata Rasulullah SAW, ya, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Janganlah kalian saling hasad di antara kalian. Wa la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci di antara kalian. Wa la tadabaru, janganlah saling memboikot. Ketemu satu belok kanan, satu belok kiri. Ketemu tiba-tiba satu menghadap ke utara, satu menghadap ke selatan. Satu menghadap timur, satu menghadap mana? Menghadap barat. Ini terjadi. Wa la tadabaru. Rasulullah SAW mengatakan lagi, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd atau bai'i akhihi. Janganlah salah seorang membeli di atas pembelian saudaranya. Seorang yang sudah nawar, kemudian sudah deal harganya, tahu-tahu ada datang pembeli lain, saya beli dengan harga lebih mahal atau saya jual dengan harga lebih murah. Ya. Ini terjadi, ini bikin perpecahan, bikin permasalahan. Saya pernah mengalami itu sendiri, sakit hati saya. Suruh maafin agak susah juga ya. Jadi ceritanya, saya pernah mau dibelikan rumah sama kakak ipar di suatu kota, Jogja. Atau ada rumah harga sekitar itu lumayan 150 meter terus rumah lebih dari 10 tahun yang lalu. Kalau salah tahun 2003 atau 2004. Dibelikan rumah, belikan buat istri saya, kakak ipar membeli. Kalau nggak salah rumah 45 juta. Sudah deal sama penjualnya, cocok, penjualnya mau. Tahu-tahu ada ikhwan juga ya. Ikhwan jenggotan juga ini. Ya, cingkrang juga masuk dalam pembelian tersebut, langsung bertemu dengan penjualnya, dia beli dengan harga mungkin 50, saya lupa. Beda 5 juta. Ya jelaslah penjualnya jual yang keberapa? 50 juta. Saya datangi orang tersebut. Ya, gimana nanti begini, saya lagi butuh ini, kakak saya butuh ini. Pokoknya dia banyak alasan lah. Gini-gini kakak saya butuh rumah ini macam-macam. Akhirnya udah, saya harus terpaksa mengalah. Ya, karena saya mau tidak punya duit juga duit kakak ipar saya. Akhirnya dibelilah sama ikhwan tersebut. Saudara kita juga, teman kita juga. Jadi saya menangis waktu itu. Ya, saya baru ngerti hadis itu. Ya benar-benar saya ngerti memang menyakitkan hati. Ya, saya ngontrak gak punya rumah, tahu-tahu mau dikasih rumah, sudah mau ambil rumahnya diambil sama. Kira-kira sakit hati nggak? Sakit hati pasti. Subhanallah, akhirnya dibelilah rumah tersebut. Saya nangis, saya bilang, kamu jangan nangis, insya Allah. Ini rumah kecil, Allah ingin kasih kita rumah yang lebih besar. Jangan. Insya Allah, alhamdulillah rumahnya lebih besar sekarang. Intinya, saya sakit hati. Orang ini kemudian tidak lama kemudian dia main di Madinah, tidur di rumah saya, dan dia tidak merasa bersalah. Orang ini. Sekarang ini orang ini gede banget ini datang. Kemudian Ustaz mau nginap di rumah. Anda tidak merasa bersalah dulu. Dan berulang-ulang dia di rumah saya. Saya mau biarin aja lupakan. Alhamdulillah saya punya rumah juga. Cuma maksud saya hal itu diharamkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena bisa menimbulkan apa? Ketinggian. Jangan dianggap remeh masalah ini. Wala fi saumi akhihi. Kata Rasulullah SAW juga, jangan kalian menawar di atas penawaran saudara kalian. Ini kalau sudah terjadi beli, tidak boleh. Dibikin baru menawar juga tidak boleh. Nawar, dah tahu lagi nawar kita. Apa jika Rasulullah SAW mengatakan, wala yaqtibu rajul ala khibati akhihi. Jangan seorang melamar di atas lamaran saudaranya. Dan ini saya tahu kejadian juga ribut. Teman saya, teman dekat, ribut sampai sekarang nggak damai-damai. Sama-sama ikhwan juga. Kenapa? Gara-gara teman saya sakit hati, ya. Calonnya diambil sama teman saya yang lain. Kemarin ini teman saya ngelamar si akhwat. Udah bicara-bicara sama calon mertuanya, sudah ada kecenderungan,
Tiba-tiba ada teman saya sudah jadi PNS waktu itu, bukan PNS, saya sudah kerja lah. Gajinya di zaman itu udah tinggi lah, tahun udah lama. Nah, dia ngelamar ya akhirnya apa? Ini teman saya ini dia juga sudah punya calon perempuan. Teman saya jadi si A dan si B. Si A sudah ngelamar si Akhwat, si B juga sudah ngelamar si Akhwat. Akhirnya si A ngelamar si Akhwat, si B tahu si Akhwat ini, akhirnya si B nggak jadi sama pasangannya, si B nikah sama calonnya si A. Si A ditolak, akhirnya si A nikah sama calonnya si B. Ini kejadiannya. Sampai sekarang kalau saya sebutin nama teman saya itu, teman saya satunya tidak ada senyum sama sekali, tidak lama, tentu sangat untuk dihilangkan. Ini semua diharamkan oleh Nabi, kenapa? Karena bisa menimbulkan apa? Pertikaian dan perpecahan. Semua perkara yang mengantarkan kepada perpecahan dilarang. Bahkan Rasulullah mengatakan, la yatanajasnani duna thalith. Tidak boleh dua orang berbisik-bisik sementara yang satunya tidak diajak. Ya, innama najwa minasyaitani liyahzuna alladziina aamanu. Sungguhnya bisik-bisik dari syaitan agar menyedihkan orang yang beriman. Dan kalau ada dua orang ngomong dua-dua, padahal dia tidak ngomongin saya misalnya, tapi syaitan akan datang tuh dua orang ngomongin kamu, kok dia nggak ngajak kamu ngomong. Tapi kalau berempat gak jadi masalah, kamu ngerumpi, saya juga ngerumpi, sama-sama ngerumpi. Enggak, tapi maksudnya kalau ada teman ngomong tidak jadi masalah. Tapi kondisinya kalau misalnya 4 orang, 3-nya ngobrol, satunya dibiarin, nah ini timbul apa? Sidihan. Atau 3 orang, 2 orangnya ngobrol, satunya tidak diajak, maka setan akan datang membuat dia cemburu atau membuat dia suudzon dan yang lainnya. Kenapa? Karena ini bisa menimbulkan perpecahan. Kenapa syariat mengharamkan suudzon, berburuk sangka? Ya, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hatilah kalian dengan persangkaan, karena persangkaan adalah perkataan yang paling dusta. Kenapa? Karena itu juga bisa menimbulkan apa? Perpecahan. Itu perhatikan seluruh perkara yang diharamkan oleh Nabi, kebanyakannya gara-gara karena bisa menimbulkan apa? Pertikaian dan perpecahan. Ini dalil bahwasanya persatuan adalah perkara yang sangat diinginkan oleh syariat. Dan perpecahan adalah perkara yang dibenci oleh syariat. Ya. Sampai-sampai syariat membolehkan dusta dalam rangka untuk persatuan. Syariat membolehkan apa? Dusta. Kita tahu dusta adalah dosa yang buruk, dosa yang tercela. Ya. Rasulullah mengatakan, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Hati-hatilah kalian dengan dusta, karena dusta itu mengantarkan kepada kefajiran dan kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Berarti dusta mengantarkan kepada neraka jahanam. Namun dibolehkan dalam rangka untuk islah, damai, perdamaian di antara dua orang yang bersengketa. Bahkan orang yang berdosa tersebut dapat pahala. Kenapa? Karena dia berdosa demi untuk mendamaikan. Maka seorang juga ketika ada pertikaian di antara dua orang, jangan juga dia polos ya. Ada orang polos tapi bikin masalah ya. Misalnya dua orang bertikai, si A dan si B. Maksudnya orang si C ini, si C ketemu si A, apa yang disampaikan semua A disampaikan oleh si A seluruhnya tentang si B, disampaikan oleh si C kepada si B. Waktu si C pergi ke B, si B ngomongin tentang A, semuanya disampaikan lagi lah oleh si C kepada si A. Ini namanya polos ya, jujur namun tidak pada tempatnya. Kenapa? Akhirnya menimbulkan pertikaian dan perpecahan. Apalagi kalau sudah level Ustaz, ya. Ustaz A, Ustaz B. Ustaz A ketemu si C, dengerin. Ustaz bilang si Ustaz B begini. Si C dengerin semuanya, disampaikan seluruhnya murni tanpa ada tambahan dan kekurangan, disampaikan kepada si B. Nah, si B kan emosi. Kemudian dia sampaikan lagi tentang A, disampaikan lagi secara murni kepada ini murid yang jujur tapi bahlul ya. Iya, karena dia tidak memperbaiki suasana, tapi dia merusak apa? Suasana. Ini kejujuran tidak pada tempatnya. Kita bolehkan berdusta demi untuk mempersatukan di antara dua orang yang bersengketa. Saya sering sampaikan kisah tentang seorang syekh yang dia ingin mendamaikan dua orang sahabat yang bertikai lama. Ya, maka dia pun berusaha mendamaikan dua orang ini. Maka dia pun berdosa, dia mengatakan, wahai si A, sahabat si B, ya ingin bertemu dengan engkau, padahal si B tidak mau ketemu. Bagaimana kalau kau ajak dia undang makan? Kenapa si B ingin ketemu kamu? Si A tidak percaya. Masa si B mau ketemu saya? Iya, dia mau ketemu kamu. Benar ya Syekh, demi Allah dia mau ketemu saya. Karena orang-orang Arab Saudi mereka ngerti bahwasanya dalam syariat bohong itu boleh untuk. Mengapa?
mendamaikan. Ini Syekh ini pasti bohong ini. Maka dia bilang, Syekh, benar dia berani sumpah Syekh demi Allah kalau dia mau ketemu saya. Syekh ini waktu itu terjebak atau gimana? Mau dia bilang, saya bohong selesai buyar, atau semakin bertengkar mereka berdua. Ini tidak akan percaya lagi sama saya, tidak susah untuk bersatu lagi. Terpaksa Syekh tersebut mengatakan, demi Allah dia mau ketemu kamu. Padahal bohong Syekh. Subhanallah, kata Syekh tersebut, saya dengar ceramahnya, saya pun gelisah waktu itu. Dan benar saya bohongin, akhirnya duanya bersatu, jadi damai. Saya pun telepon Syekh bin Bas. Syekh bin Bas, saya ceritakan. Saya dijebak Syekh bin Bas, akhirnya saya bilang apa? Demi Allah, padahal lusa. Kata Syekh bin Bas, kalau dia minta lagi, sumpah lagi nggak jadi masalah. Jadi ini dalil. Ini praktik para ulama mempraktikkan bahwasanya dusta itu boleh dalam rangka untuk mendamaikan. Nah, antum lihat, dosa yang jelek yang mengantar kepada neraka jahanam dibolehkan demi persatuan. Berarti persatuan itu perkara yang sangat itu dalam syariat. Ya. Kenapa kita disuruh sholat berjamaah? Agar kita bersatu ketemu dengan saudara-saudara kita di masjid. Padahal, sebagian ulama mengatakan, padahal seperti Sa'ad Al-Khaslan, hafizahullah berkata, padahal kalau kita di rumah, sholat lebih khusyuk daripada di masjid. Dia di masjid spekulasi di samping ini siapa? Mungkin tidak sikat gigi orang ganggu gitu. Ya. Mungkin sholat tapi gerak-gerak terus, kita juga gelisah. Dia gerak jari tapi kenceng banget juga gelisah gitu. Ini orang gerak jari tapi kita terganggu ya. Dia atau tidak? Terganggu ya. Kemudian kakinya mungkin goyang-goyang, banyak spekulasi di samping kanan kiri ini kayak apa kita nggak tahu. Dan itu mengganggu khusyukan kita. Dan mengganggu khusyuk kita. Tetapi tetap kita sholat di masjid. Kenapa? Ada ukhuwah, ada persatuan yang syariat inginkan. Bahkan syariat memberikan kita pahala yang besar. Berjalan dari rumah ke masjid, setiap langkah diangkat derajatnya, setiap langkah dihapuskan dosa-dosanya. Langkah menuju masjid dan langkah pulang dari masjid. Kenapa? Ada persatuan diinginkan oleh syariat. Kenapa syariat menyuruh kita untuk perhatikan tetangga? Kenapa jangan sampai kita ribut dengan tetangga? Berwasiat perhatian tetangga, perhatian sama tetangga. Lihat perhatian dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita perhatikan tentang isi dari syariat, kita dapati persatuan adalah perkara yang paling utama. Bahkan ulama mengatakan persatuan perkara yang paling utama setelah tauhid. Kalau tidak bersatu percuma. Bahkan misalnya dalam skala besar berperang melawan orang muslim Islamnya, kalau dia tidak bersatu hancur. Tidak bersatu hancur. Demikian juga dalam dakwah, kalau kita tidak bersatu bercerai-berai. Gontok-gontokan kita disibukkan dengan diri kita sendiri, sementara ada yang lebih penting akhirnya kita tinggalkan. Itu yang diinginkan oleh siapa? Diinginkan oleh iblis. Iblis pintar. Ada dakwah berkembang, dakwah tauhid berkembang. Gimana caranya hancur? Udah ustadznya diadu aja cepat. Gampang. Ustadznya diadu, di bawahnya ikut ribut ya. Iya. Kalau kata pepatah apa? Guru kencing berdiri, murid kencing apa? Berlari. Ya, kayak gitu. Mengerikan seperti itu. Kalau sudah di atasnya ribut, di bawahnya lebih sangar gitu. Lebih sadis ya. Lebih sadis ya. Karenanya kita harus sadari ukhuwah, persatuan harus kita jaga. Di antara kita, di antara ikhwan, apalagi di antara para dai harus kita jaga. Ada perkara-perkara yang harus kita kalahkan. Ada kemaslahatan pribadi yang harus kita kalahkan demi kemaslahatan umum, demi kemaslahatan dakwah. Tipe-tipe manusia berbeda-beda. Bagaimana para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka topik pagi hari ini ya tentang bagaimana merajut persatuan ukhuwah dan bagaimana kita menyikapi perselisihan yang ada agar kita tetap bisa menjaga persatuan. Mana perselisihan yang harus kita toleransi dan mana perselisihan yang tidak boleh kita toleransi. Ini semua sudah dibahas oleh para ulama. Ikhwan dan akhwat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita berbicara secara umum tentang adabul khilaf di kalangan para ulama, saya ingin juga menyinggung tentang bagaimana kita terhadap pusat-pusat kita. Bagaimana kita terhadap pusat-pusat kita. Kita tadi saya tadi sampaikan tentang ada orang yang jujur tapi bahlul, ada orang seperti itu. Jujur, polos tapi bodoh. Kebodohan dia tadi menimbulkan perpecahan di antara para dai. Kenapa? Dia terlalu polos. Semua yang dia dengar dia sampaikan. Padahal terkadang sebagian orang
atau ustaz berbicara dengan orang tersebut dalam majelis khusus, dia hanya sekedar curhat. Beda kalau ustaz tersebut berbicara di podium, dia akan berhati-hati. Oleh karena para ulama membedakan antara pembicaraan tatkala di majelis khusus dengan pembicaraan di podium. Tidak boleh disamakan. Jangan pembicaraan khusus ini dinukilkan seakan-akan itu pembicaraan resmi. Kita ngobrol sekarang, saya ngobrol sama seorang, saya curhat mungkin. Ada perkataan saya ucapkan agak kasar. Kenapa? Karena saya tahu orang ini amanah, tidak akan menyampaikan kepada yang lain. Nah, sebagian orang dengar misalnya ada saya ngomongin, ini dia sampaikan seluruhnya kepada ustadz yang lain. Ini salah. Ya. Kalau dia mau sampaikan, lihat saya waktu berbicara di podium umum, itu sudah pembicaraan yang saya sudah pikirkan sebelumnya. Maka itu yang disampaikan tidak mengapa. Tapi kalau bicara khusus di rumah, lagi ngobrol, lagi di mobil misalnya, kemudian disampaikan secara murni kepada yang satunya, maka ini kejujuran yang tidak pada tempatnya. Saya katakan tadi, ini kejujuran, kepolosan, namun kebahlulan, salah. Akhirnya apa? Menimbulkan apa? Pertikaian dan perpecahan. Maka seorang harus pandai dalam hal ini. Tidak semua kejujuran dan kepolosan itu mendatangkan kemaslahatan. Terutama dalam hal pertikaian di antara kaum muslimin, di antara pertikaian. Kalau Ustaz, sini Ustaz. Jadi, saya ulangi lagi sebelum kita berlanjut membicarakan tentang ikhtilaf di kalangan para ulama, perlu kita sadar bagaimana adab kita terhadap guru-guru kita, adab kita terhadap para ustaz. Ingat bagaimanapun mereka para ustaz kita, ya, bagaimanapun mereka telah berilmu dengan ilmu yang tinggi, bagaimanapun mereka telah berjuang dalam dakwah, tentunya kita sadar mereka tidak maksum, mereka pasti punya kekurangan. Di samping kelebihan mereka yang begitu banyak, ya. Maka kita harus mengerti bahwa mereka punya kekurangan, mereka punya kesalahan, maka jangan dijadikan sarana untuk mencela mereka atau menjatuhkan mereka. Saya contohkan, khilaf yang timbul gara-gara murid. Terkadang di antara murid-murid ada hasad. Ini mungkin terjadi. Di antara murid-murid ada hasad. Di antara murid-murid dari satu ustaz, hasad di antara mereka, atau di antara murid-murid ustaz A dengan murid-murid ustaz B. Nah, tugas kita sebagai murid jangan sampai kita memboleh terjadi pertikaian antara ustaz A dengan ustaz B, tapi kita berusaha meredam. Karena ada sebagian sikap sebagian murid yang menimbulkan pertikaian di antara dua ustaz ini. Saya katakan tadi, ya, kejujuran yang tidak pada tempatnya. Di antara contohnya sederhana, bagaimana ustaz bisa emosi. Contohnya, ustaz A ditanya, Ustaz, apa hukum, gampangannya, apa hukum nyoblos pemilu Ustaz? Gampangannya, Ustaz bilang haram, demokrasi haram, ini kesyirikan. Menurut cara pandangan apa? Ustaz, itu banyak kebohongan dan macam-macamnya. Baik, sudah selesai. Tiba-tiba muridnya mengatakan, tapi Ustaz B bilang tidak apa-apa Ustaz. Ini bukan adab seperti itu. Ini bisa menimbulkan apa? Perpecahan. Ustaz A ini yang tadinya baik-baik terhadap Ustaz B, dia bisa jadi emosional, egonya naik. Dia bilang, siapa itu si B? Belajar di mana dia? Yang bikin masalah apa? Murid yang bikin masalah. Tapi kalau dia mengatakan, Ustaz, bagaimana pendapat yang menyatakan demikian? Saya misalnya ditanya, Ustaz Firanda, apa hukum ini? Saya bilang hukumnya halal. Ada yang bilang, tapi Ahmad Zainuddin, teman saya sendiri misalnya, Ahmad Zainuddin bilang begini, waduh, siapa Ahmad Zainuddin? Itu bisa emosi. Padahal teman saya misalnya, kenapa setan bermain? Tapi beda kalau dia bilang Ustaz, tapi Syekhul Islam bilang begini, saya nggak berani siapa Syekhul Islam, siapa Syekhul Islam. Makanya kalau antum ingin mengkritik, antum tidak usah sebutin nama Ustaz, ya, atau sebutin nama ulama yang tinggi sekalian. Tapi kalau dia bilang Ustaz yang selevel, ini bikin masalah. Bikin
masalah, repot. Ya. Beberapa lagi menyampaikan dengan ini sering di majelis. Ustaznya dikompori dan ustaznya terkompori sangat menyedihkan. Ustaz Ali begini, akhirnya dibantah, ketawa semua orang. Kalau sampai dengan ustaz yang lain saya diketawain, dia emosi atau tidak? Emosi. Yang berdosa yang nanya ini yang berdosa. Kenapa ustaz manusia dia juga bisa terpancing? Dia bisa menjatuhkan ustaz yang lain dan ustaz yang dijatuhkan juga tersinggung. Kalau sampai kepada berita kepada dia pun tersinggung. Dan ini saya alami. Saya pernah diketawain ya di satu majelis, kalau tidak salah di Bandung saya tahu. Yang hadir semua ngetawain saya. Tapi saya berusaha untuk melupakan. Yang masalah yang nanya. Saya tidak menyalahkan ustaz tersebut terpancing. Meskipun saya ditertawain oleh banyak orang. Saya maafkan ustaz tersebut. Tapi saya katakan namanya syaitan bisa mengelomba di antara kita. Saya bisa bikin majelis tandingan, bisa aja kan kalau saya emosi. Saya tertawain balik ke ustaz, bisa saja. Dengan dalil-dalil yang saya miliki. Maksud saya, sekarang perpecahan timbul bukan dari ustaznya, tapi gara-gara pancingan murid-muridnya. Terutama ring satunya, hati-hati. Jangan jadilah kita murid-murid yang cerdas. Kita ini dakwah kita sudah berat. Kesyirikan di mana-mana, bid'ah di mana-mana, ya, liberal, syiah banyak sekali harus kita hadapi. Ya. Belum syahwat, maksiat di mana-mana. Kita butuh kesatuan. Kalau ada perbedaan-perbedaan bisa hadari perbedaan itu pasti ada. Ya. Harus saling menghargai, saling memberi uzur kepada yang lain. Nah, jangan kita menjadi kelompok yang terjadi pertikaian di antara para dai, terutama dai Ahlussunnah. Karena syaitan tadi saya sudah sampaikan hadisnya. Walakin fit tahrishi bainahum inna syaitana qad aysa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab. Walakin fit tahrishi bainahum, sebenarnya syaitan itu sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jaziratul Arab, untuk orang yang bertauhid. Kita tidak bisa diibadi oleh orang yang bertauhid, tetapi tidak bosan untuk berlomba di antara mereka, di antara kaum muslimin. Maka jangan kita terjebak dalam perangkap syaitan. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah ada benih-benih pertikaian, tugas kita adalah meredam, bukan untuk semakin membakar dan menyalakan api perpecahan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, bohong juga boleh untuk mempersatukan. Tapi ingat harus pintar bohongnya kalau lagi menyatukan. Jangan sampai ketahuan bohongnya. Kalau ketahuan bohongnya bisa buyar, tujuan kita mempersatukan bisa buyar. Yang main, yang cantik kalau ingin mempersatukan. Tidak semua yang kita dengar kita sampaikan kepada ustadz yang lain. Ya, saya sering sampaikan ini adalah kejujuran yang polos, yang bahul, yang menimbulkan perpecahan yang lebih parah. Tidak semua yang kita dengar si A disampaikan si B. Kita dengar si B kita dengar sampaikan kepada si A, akhirnya semakin timbul pertikaian dan perpecahan. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada topik yang utama, yaitu tentang adab dalam masalah perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Ini tentunya berlanjut kepada perselisihan di antara para ustaz, karena kebanyakan ustaz kita, tentunya ustaz di atas manhaj salaf, di atas sunnah. Kalaupun mereka berselisih, pasti ada ulamanya masing-masing. Pasti ada ulamanya. Oleh karenanya mempelajari adab dalam menghadapi khilaf di kalangan para ulama ini penting, karena itu berlanjut pada adab mempelajari khilaf di antara para ustaz. Baik. Masalah perselisihan di kalangan para ulama itu suatu keniscayaan dan suatu kepastian. Kenyataan membuktikan bahwasanya para ulama mereka berselisih. Jangankan para ulama, para sahabat mereka juga berselisih. Tapi dalam masalah fikih atau dalam masalah furu'ul aqidah. Adapun dalam masalah usulul aqidah, dalam pokok-pokok aqidah para sahabat tidak berselisih. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Suwa'iqul Mursalah. Beliau menjelaskan para sahabat tidak berselisih dalam usulul aqidah. Dalam tauhid al-asma wa sifat mereka tidak berselisih. Dalam masalah tauhid al-uluhiyah mereka tidak berselisih. Dalam masalah tauhid al-uluhiyah mereka tidak berselisih. Namun terkadang mereka berselisih dalam masalah furu'ul aqidah, cabang-cabang aqidah. Sebagai contoh, para sahabat berselisih apakah Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, tatkala Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7, apakah dengan ruhnya saja ataukah dengan ruh dan jasad? Ada khilaf di kalangan para sahabat.
Sementara mereka sepakat Nabi Isra Mi'raj. Usulnya, permasalahan pokoknya mereka sepakat. Tapi cabangnya apakah dengan ruh saja ataukah dengan ruh dan jasad mereka hilang. Maksud saya ini contoh bersepakat dalam masalah pokok, ada perselisihan dalam masalah apa? Cabang. Mereka juga khilaf apakah Nabi SAW melihat Allah atau tidak tatkala Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah sampai pada jarak yang sangat dekat dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang benar Rasulullah SAW tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah kau melihat Rabbmu? Maka Nabi SAW mengatakan, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi bagaimana ya saya bisa melihat Rabbku. Ada cahaya yang menghalangi saya. Dan Rasulullah SAW tidak mampu. Ya, jangankan cahaya hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia saja untuk melihat cahaya matahari tidak mampu. Apalagi cahaya Allah yang luar biasa. Mereka yang perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebagai contoh yang lain juga ada tentang masalah furu'ul akidah ya. Tentang apakah misalnya mayat tersiksa dengan tangisan keluarganya, ini juga ada bahasan di kalangan para sahabat. Dan contohnya seperti ini banyak. Maksud saya, sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya para sahabat sepakat dalam masalah usul akidah, namun dalam furu'ul akidah mereka juga berselisih. Ini masalah furu'ul akidah, cabang akidah. Bagaimana dengan masalah fikih? Mereka khilaf banyak. Khilaf di kalangan para sahabat yang berlanjut kemudian khilaf kepada para tabi'in, yang kemudian berlanjut kepada khilaf di kalangan para a'immah. Contohnya seperti menyentuh wanita, menyentuh istri, membatalkan wudu atau tidak. Khilaf di kalangan para sahabat. Diriwayatkan dari Umar, beliau menyatakan membatalkan wudu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau menyatakan tidak membatalkan apa? Wudu. Dan khilaf itu berlanjut sampai sekarang di antara ulama mazhab sehingga mazhab Malikiyah. Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i mengatakan tidak membatalkan wudu. Ada pun Imam Syafi'i mengatakan menyentuh istri membatalkan apa? Wudu. Maksud saya ini masalah khilafiyah, meskipun pendapat yang lebih kuat adalah tidak membatalkan wudu tatkala menyentuh istri, apalagi sentuhannya tanpa syahwat. Maka ini sama sekali tidak membatalkan wudu. Namun maksud saya khilaf terjadi. Nah, kalau para sahabat yang jaraknya dekat dengan Nabi SAW, mereka bisa berbeda sudut pandang. Nah, bagaimana lagi dengan orang-orang yang jauh dari para sahabat, seperti para a'immat al-arba'ah, 4 imam. 4 imam mereka berselisih. Kalau mereka tidak berselisih, maka mazhab itu cuma 1. Ternyata mazhab itu 4, bahkan lebih dari 4. Mazhab yang masyhur ada 4. Mazhab Abu Hanifah, kemudian mazhab Al-Imam Malik, kemudian mazhab Al-Imam Syafi'i, kemudian mazhab Al-Imam Ahmad. Tatkala itu ada mazhab-mazhab yang lain dari ulama-ulama yang levelnya seperti mereka ini berempat. Seperti Ishaq bin Rahuyah, ya, Abu Thawr, nanti juga ada mazhab Zahiriyah. Ini mazhab-mazhab yang sebagainya sudah pudar, ya. Kenapa? Karena tidak ada murid-muridnya yang mengembangkan mazhab tersebut. Sebenarnya mazhab itu lebih daripada 4. Tapi yang masyhur sekarang tinggal 4 atau 5. Mazhab Zahiriyah pun sekarang kurang laris. Meskipun kenapa dia tetap terjaga, karena bukunya ada, Al-Muhalla, bukunya Ibnu Hazm ada sampai sekarang. Seandainya bukunya nggak ada, nggak laris. Itu saja bukunya ada masih kurang laris mazhab tersebut. Yang terjaga benar-benar 4 mazhab. Pengikutnya banyak sampai sekarang. Seperti mazhab siapa? Abu Hanifah, mazhab Malikiyah. Mazhab Abu Hanifah kebanyakan sekarang adalah di India, Pakistan, Bangladesh. Mazhab Malikiyah kebanyakan di mana? Di Afrika, padahal asalnya dari Madinah. Sekarang kok bisa pindah ke Afrika? Mazhab Syafi'i, ya, kebanyakan di mana? Di Asia. Kebanyakan di Indonesia, Malaysia, Singapura, Yaman juga mazhab Syafi'i. Kemudian di antaranya mazhab Hambali. Mazhab Hambali kebanyakan di Khalij, daerah Khalij seperti Saudi Arabia, kemudian Kuwait, ya. Ini kebanyakannya mazhab Hanabilah. Maksud saya, kalau para sahabat ada khilaf, bagaimana lagi dengan orang-orang yang semakin jauh dari Nabi SAW? Dan secara logis, sudut pandang itu bisa berbeda. Kita tidak usah bicara dalil. Kita berbicara dengan perkara duniawi saja, kita bisa berbeda sudut pandang. Kita mengadakan pengajian saja, terkadang panitia ada khilaf dalam masalah sudut pandang. Ustadznya sebaiknya materinya ini. Ustadznya sebaiknya pengajian yang sekian. Ustadznya sebaiknya yang itu. Yang bagus yang ini. Kan khilaf sudut pandang. Semuanya ingin kebaikan, tapi sudut pandang berbeda. Dan yang menakjubkan, kakak beradik yang keluar dari rahim yang sama, ya, dari air mani yang sama, mohon maaf,
bisa berbeda pendapat, itu tidak? Beda. Kakak sama adik bisa berkelahi, bisa tidak? Bisa. Yang lebih menakjubkan lagi, yang kembar dari telur yang sama, rahim yang sama, mukanya sama, otaknya mungkin sama, IQ-nya mungkin sama, bisa berbeda apa? Pendapat. Dan terjadi kembar berbeda pendapat. Apalagi ente orang Jawa, saya orang Bugis, bisa berbeda tidak? Sangat mungkin berbeda. Tidak tali dengan berbagai macam cara pandang berbeda, dengan budaya yang berbeda, dengan adat yang berbeda, dengan tradisi yang berbeda, lingkungan yang berbeda, guru yang berbeda, ya, tempat belajar berbeda. Misalnya saya belajar di Madinah, dia belajar di Yaman, maka kemungkinan perbedaan itu sangat ada. Oleh karenanya saya katakan masalah khilafiyah adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Dan yang perlu kita pelajari, mana khilaf yang kita harus toleransi dan mana khilaf yang tidak boleh kita toleransi. Boleh saya minum dulu ya? Untuk minum silakan. Yang lain nggak ada minuman ya? Ada ya. Khilaf ya. Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berbicara tentang khilaf yang harus ditoleransi. Itu khilaf yang dikenal oleh para ulama dengan khilaf mu'tabar. Khilaf yang diakui, khilaf yang diakui. Khilaf yang diakui dan dianggap. Bagaimana manhaj Ahlussunnah? Manhaj Ahlussunnah dalam hal masalah khilaf ini telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 28. Dan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in, dan dijelaskan juga panjang lebar oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam syarah hadis ke-28 dalam Jami' Ulum wal Hikam. Kalau beliau bahas tentang hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, wa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka ingkarilah kemungkaran tersebut dengan hatinya. Dan itu adalah tingkat yang paling rendah dari keimanan. Nah, Ibnu Rajab membahas apa sih kemungkaran yang harus kita ingkari. Ternyata kemungkaran yang harus kita ingkari itu ada dua. Jadi juga dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Arba'in Nawawiyah. Yaitu kemungkaran yang disepakati bahwa dia adalah kemungkaran, atau kemungkaran yang dia merupakan khilaf yang dhaif, khilaf yang kuat yang tidak dianggap. Ini yang ada pengingkaran. Paham? Itu dua. Saya ulangi apa? Kemungkaran yang disepakati dia merupakan apa? Kemungkaran, atau dia khilaf namun khilafnya lemah, tidak dianggap. Seperti contohnya ada khilaf dahulu tentang masalah riba al-fadl. Apakah dia riba atau tidak? Sebagian berpendapat dia bukan riba, yang dilarang cuma riba nasi'ah. Innama riba fin nasi'ah. Tetapi yang benar riba fadl dan riba nasi'ah adalah haram dan dosa besar. Oleh karenanya ada perselisihan dari sebagian ulama atau sahabat tidak dianggap. Kenapa? Karena menyelisih nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau khilaf tersebut khilaf yang kuat, maka manhaj Ahlussunnah dalam menghadapi masalah khilaf harus toleransi. Tidak boleh ada pengingkaran. Pengingkaran ini artinya menyesatkan, membodoh-bodohkan, menjahil-jahilkan, ya, mensesat-sesatkan, ini tidak boleh. Tapi kalau maksudnya saya benar kamu salah, nggak jadi masalah. Sejak dahulu para ulama saling bantah-bantahan. Namun tidak ada penyesatan. Kamu goblok, kamu bodoh, ya, kamu ini, kamu anu, ya. Ini tidak ada. Tapi kalau yang benar ini, itu pendalilannya tidak tepat, ini salah. Ini dari dulu sudah ada sejak dahulu. Barang siapa yang menelaah buku-buku para ulama khilaf, mereka akan dapati khilaf para ulama, terutama fikih muqarin, fikih tentang perbandingan empat mazhab. Dia akan dapati. Silakan dia buka misalnya Al-Mughni, Ibnu Qudamah, dia silakan buka kitab Al-Bidayatul Mujtahid Ibnu Rushd, dia akan sebutkan khilaf empat mazhab. Dia akan sebutkan sebab khilafnya kenapa. Kenapa sebab khilaf ini disebutkan khilaf dan kenapa khilafnya. Ya, dan ini buku yang sangat bagus, Bidayatul Mujtahid, ya, agar seorang tahu bagaimana kenapa para ulama khilaf, dan mereka khilaf bukan karena hawa nafsu. Semua mereka khilaf karena ingin mencari kebenaran. Namun sudut pandang yang berbeda mengantarkan kepada natijah, kepada hasil yang berbeda dalam fatwa. Jadi kesimpulannya, kalau khilaf tersebut khilaf yang mu'tabar, maka kita berlapang dada.
Kita boleh menyalahkan pihak yang menyelisih kita, tidak jadi masalah. Namun jaga lisan kita. Jangan menjatuhkan, jangan menghina, jangan merendahkan, apalagi menyesatkan. Orang yang kemudian dalam masalah khilaf yang muktabar, dia tidak bisa menjaga lisannya, ini menjatuhkan, dia membodoh-bodohkan, dia menghinakan, ini orang tidak beradab dengan adab khilaf. Dia tidak mengerti manhajus salaf dalam masalah khilaf. Antum jangan manhaj salaf dalam masalah takdir saja. Masalah manhaj salaf dalam takdir, iya. Waktu sudah masalah dagang tidak ada manhaj salafnya. Teman dibohongin, hutang nggak dibayar. Manhaj salaf hilang kalau sudah masalah apa? Dagang. Demikian juga manhaj salaf bisa hilang dalam masalah menghadapi khilafiyah. Nah, kalau kita ingin bermanhaj salaf, kita bermanhaj salaf dalam segala hal. Dalam menghadapi pemerintah yang zalim, kita bermanhaj salaf. Dalam menghadapi kelompok-kelompok besar, kita bermanhaj salaf. Dan dalam menghadapi masalah khilafiyah, kita juga bermanhaj salaf. Ingat, ini sudah dijelaskan oleh para ulama. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali sudah menjelaskan dengan tegas dan banyak nukilan-nukilan ya tentang bagaimana sikap para salaf tatkala mereka berselisih. Lihatlah bagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud tahu bahwasanya Rasulullah SAW kalau bersafar salatnya 2 rakaat, tidak pernah 4 rakaat. Ya, Ibnu Mas'ud tahu. Tetapi tatkala dia berhadapan dengan Utsman bin Affan tatkala di Mina salatnya 4 rakaat. Menyelisih sunnah Nabi SAW. Seluruhnya Nabi, Abu Bakar, Umar salatnya 2 rakaat di Mina. Ini datang Utsman tiba-tiba 4 rakaat. Para ulama memberi takwil, memberi udzur kepada Utsman, kenapa Utsman 4 rakaat? Ada yang mengatakan Utsman punya keluarga di Mekah sehingga dia tidak menganggap dirinya sebagai musafir. Ada yang mengatakan Utsman khawatir orang-orang Arab Badui yang datang dari penjuru kota yang jauh datang ke Mina, dia Utsman salat 2 rakaat, nanti mereka pulang sholat durunya juga 2 rakaat. Ya, tidak semua orang bisa dikasih tahu. Oleh karenanya Utsman tetap sholat 4 rakaat. Nah, tatkala Ibnu Mas'ud sholat di belakang Utsman, dia sholat 4 rakaat. Ditanya, bukankah Anda menyatakan sholat musafir 2 rakaat? Kata dia, al-khilafu syarr. Khilaf itu buruk. Khilaf itu apa? Buruk. Dia mengalah. Karena ini masalah khilafiyah. Dia mengalah. Padahal dia meyakini namanya musafir sholat apa? 2. Namun dia mengalah demi kemaslahatan dan persatuan. Mereka perhatikan yang Subhanahu wa taala. Jadi intinya pembahasan kita, kalau kita ada masalah khilaf yang muktabar, maka toleransi, kita boleh menyalahkan, kita boleh mengatakan kita yang benar, ya. Atau kita pakai bahasa yang lebih halus. Jangan kita bilang dia salah, kita benar, dan kita mengatakan pendapat yang hatiku lebih tenang. Dan ini sering diungkapkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, walladzi tatma'innu ilaihi nafs. Ini dalam kitab Misalul Mumti, kitab fikihnya Syekh Utsaimin, dia sering menggunakan kalimat ini. Walladzi tamilu ilaihi nafs, mengatakan pendapat yang hati lebih tenang. Dia mengatakan pendapat yang hatiku lebih condong kepadanya ini, tanpa menghabisi pendapat yang lain. Oleh karena kenyataan yang kita lihat, hampir tidak ada kita dapati orang taklid sama Syekh Utsaimin, tidak ada. Kenapa? Waktu dia cara menyampaikan masalah, dia tidak menghabisi pendapat yang lain. Tapi dia menyampaikan dengan cara yang kemudian mengatakan pendapat pertama begini, pendapat yang kedua begini, pendapat yang ketiga begini, pendapat yang keempat begini. Yang pertama tidak kurang tepat karena begini, yang kedua kurang tepat yang ketiga, dan pendapat yang saya lebih condong adalah pendapat yang keempat. Sehingga tidak mengatakan satu perkara yang qat'i, yang pasti. Tapi ada ustaz yang tatkala menyampaikan permasalahan, seakan-akan semua yang disampaikan pasti semua. Sehingga murid-muridnya menyangka yang menyelisih pasti salah semua. Kenapa? Cara dia menyampaikan masalah seperti itu. Yang benar begini, itu batil, ini benar, batil, ini sunnah bid'ah, batil, hak batil, semua orangnya akhirnya taklid sama ustaz tersebut tanpa disadari. Ustaz tersebut tidak ingin ditaklidi, tetapi cara dia menyampaikan mengajari orang untuk taklid sama dia. Kenapa? Dia tidak ada penghargaan terhadap pendapat yang lain. Ini saya sebagai apa? Contoh. Sebagai contoh. Oleh karena tidak ada orang yang taklid sama Syekh Utsaimin dan tidak ada yang taklid sama Syekh Ibnu Baz. Kita menuntut. Bisa ditaklid sama apa? Syekh Utsaimin, terutama pelajar, terutama menuntut ilmu. Kenapa cara Syekh Utsaimin memaparkan masalah demikian dengan penuh keangkuhan? Namun sebenarnya tidak mengapa kita mengatakan ini benar, itu salah, itu hak kita. Tatkala kita menghadapi masalah khilafiyah, kita bilang itu salah, pendapatnya tidak tepat, kaidahnya salah. Tetapi jangan sampai kita dibumbui dengan kata-kata mengejek, menghina, apalagi mentertawakan, ya, dan macam-macamnya. Ini tidak benar. Inilah yang namanya sebab-sebab perselisihan dan pertikaian. Perselisihan dan pertikaian.
Baik para hadirin kalau sudah kita akan sebutkan contoh khilaf di kalangan para ulama ahlu sunnah yang sekarang. Antara Syekh bin Baz dengan ulama Saudi, khilaf banyak. Antara Syekh Albani dengan ulama Saudi banyak khilaf. Dari masalah kecil sampai masalah besar. Contohnya khilaf di kalangan ulama Saudi dengan Syekh Albani dalam masalah sholat lebih dari 11 rakaat. Syekh Albani dalam sholat tarawih, dalam bukunya sholat tarawih menyatakan lebih dari 11 rakaat bid'ah. Dan beliau beranalogi dengan dalilnya kuat. Dari sisi dalil kuat. Masa dan Nabi SAW fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan an 11 rakaat. Rasulullah SAW tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat di bulan Ramadan maupun di luar bulan apa? Ramadan. Berarti tidak boleh lebih dari 11. Ini pengalaman Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Sehingga dia menganalogikan sholat malam seperti sholat rawatib. Maka tidak boleh seorang sholat rawatib misalnya dia maghrib 4 rakaat. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena menambah. Nah sama, Syekh Albani menganalogikan bahwasanya sholat malam itu seperti sholat apa? Rawatib, tidak boleh ditambah. Adapun dikurangi boleh karena ada dalilnya Rasulullah SAW pernah kurang dari 11. Baik, ini pendapat Syekh Albani. Ulama Saudi memilih pendapat jumhur 4 mazhab membolehkan seluruhnya dengan dalil mereka. Dalilnya banyak seperti tatkala ada seorang Arab Badui tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa sholatul lail?" Wahai Rasulullah, bagaimana salat malam? Rasulullah mengatakan, "Sholatul lail masna-masna, fa idza khashiya ahadukum subha wa yusalli wahidatan tutiru ma qasalla." Ya Rasulullah SAW salat subuh 2 rakaat, salat malam itu 2 rakaat. Kalau kau takut subuh, maka witir 1 rakaat. Rasulullah SAW tidak mengatakan, jangan lebih dari 11. Padahal yang tanya ini orang Arab Badui. Segera dia pulang. Jangankan jumlah rakaat, cara sholat pun dia tidak tahu. Tatkala cara sholat dia tidak tahu, apalagi jumlah apa? Rakaat. Namun Rasulullah SAW menjelaskan tentang cara apa? Sholat. Jangan dia mengatakan, oh Arab Badui tadi sudah tahu, tidak boleh lebih dari 11. Mana dalilnya? Kalau jangankan jumlah bilangan, cara sholat saja dia tidak tahu. Ternyata Rasulullah SAW tidak membatasi 11. Di antara dalil menunjukkan boleh lebih dari 11, tapi Rasulullah SAW sholat tarawih dengan para sahabat sudah lewat tengah malam. Selesai Rasulullah SAW sudah 11 rakaat. Tiba-tiba seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ini hari kesangin. Apa ini? Kami dari luar ya? Oh, saya enggak kuat berarti. Antum suka tapi saya enggak suka, ada khilaf di antara kita. Ini untuk ngalah, antum kan murid saya guru. Iya kan? Benar kan? Kalau antum enggak marah ya udah. Repot siapa guru siapa murid. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sudah selesai salat 11 rakaat di tengah malam, para sahabat masih minta tambahan. Mereka berkata, "Lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi." Ya Rasulullah, bagaimana kalau tambah lagi? Berarti para sahabat memahami tambahan tidak dilarang. Makanya mereka minta apa? Tambahan. Kalau kita ikut Nabi, syukuran Rasulullah sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Para sahabat masih belum puas, ingin lagi nambah sholat sampai subuh. Ya. Di antara dalilnya Rasulullah SAW juga pernah sholat malam 13 rakaat. Ini menunjukkan boleh lebih dari 11 rakaat. Dan di antaranya hadis Ali bin Talq atau Talq bin Ali dari Sunan Abi Daud, seorang sahabat yang dia sholat tarawih 2 ronde. Pertama dia sholat di kampung anaknya. Setelah itu ternyata dia ditunggu oleh kampungnya. Dia balik lagi, dia sholat lagi. Dia 2 ronde dan kemungkinan 11 rakaat. Berarti dia sendiri sholat lebih dari 11 rakaat. Dia sholat mengimami dua kampung. Nah, mungkin kita bilang bagi-bagi. Ini kampung pertama 4, kampung kedua apa? 4. Gitu. Bagaimana perhatian yang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling kuat menyatakan 11 rakaat lebih dari 11 rakaat boleh adalah pemahaman para salaf. Dari sinilah Syekh Albani sebagai orang bahkan ada yang kasar mencercah Syekh Albani dengan mengatakan Syekh Albani rahimahullah mengaku bermanhaj salaf, namun masalah salat tarawih tidak punya salaf. Kenapa? Seluruh salaf, para tabi'in, para ulama membolehkan salat lebih dari 11 rakaat. Imam Malik dan Imam Malik salat 30 rakaat. Yang dibolehkan oleh Imam Malik. Maka siapakah salaf Syekh Albani? Saya sendiri pernah bahas masalah ini, saya tidak menemukan salafnya. Maksud saya, meskipun Syekh Albani berselisih pendapat dengan para ulama di Arab Saudi, tidak saling mencaci maki. Mereka saling apa? Menghargai. Syekh Albani diselisih oleh Syekh Utsaimin, diselisih oleh Syekh bin Baz dalam masalah jumlah rakaat.
Namun mereka tidak pernah mencaci maki Syekh Albani. Bahkan Syekh bin Baz ditanya, siapakah mujaddidu hadzal asr? Siapakah pembaharu abad ini? Maka Syekh bin Baz mengatakan Al-Albani. Syekh Albani. Ini khilaf dalam masalah 11 atau 20 rakaat. Nah, kalau kita mau kenceng-kencengan, kita bisa ribut. Inti kenapa sholat lebih dari 11 rakaat? Inti ahlul bid'ah. Bisa nggak kita kenceng-kencengan? Bisa. Namun kalau kita sadari masalah khilafiyah, tidak perlu kita kenceng-kencengan. Kalau kita kenceng-kencengan, kita bilang Syekh Sudais ahlul bid'ah. Kenapa? Dia sholat lebih dari 11 rakaat. Ente mau tahdir Syekh Sudais? Ente mau tahdir Syekh Sudais? Nah ini kalau orang tidak paham, dia menganggap seluruh masalah yang sama. Seluruh bid'ah dianggap satu tingkatan. Mau bid'ah masalah ibadah atau masalah akidah, bid'ah kecil maupun bid'ah besar dianggap sama semua. Dan ini ngawur. Sebagaimana bid'ah bertingkat, sebagaimana maksiat bertingkat-tingkat, bid'ah juga bertingkat-tingkat. Jangan dipukul rata. Nah kalau sekarang ada orang nekat berpegang dengan pendapat Syekh Albani seakan-akan suatu kepastian, maka dengan kelazimannya dia akan mengatakan Syekh Sudais sama ahlul bid'ah. Kenapa? Karena Syekh Sudais sholatnya bukan cuma 20 rakaat, 10 malam terakhir 33 rakaat. Semakin banyak bid'ahnya lagi. Dan imam-imam Masjid Nabawi dan Haram semuanya ahlul bid'ah. Namun kalau kita tahu masalah khilafiyah selesai urusan. Contoh masalah saling Allah liman hamidah. Sedekap atau tidak? Khilaf di kalangan ulama. Syekh Albani mengatakan ini bid'ah. Syekh bin Baz mengatakan sunnah. Bertentangan atau tidak? Kontradiktif. Satu mengatakan sunnah, satu mengatakan bid'ah. Nah kalau kita kenceng-kencengan kita bisa bid'ahkan saudara kita. Namun setelah kita tahu ini masalah khilafiyah, kita berlapang dada. Ini mau begini, nanti begini, terserah. Tidak bisa yang dipaksakan pendapat, sudut pandang berbeda. Contoh masalah riba yang hilaf, masalah kredit. Syekh Albani berpendapat berjualan dengan kredit bid'ah. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Man ba'a bai'ataini falahu awqasuhuma awir riba." Barang siapa yang menjual dengan dua harga, maka dia harus menjual dengan harga yang paling murah. Kalau tidak, maka dia terjerumus dalam riba. Ini berarti Syekh Albani mengatakan kalau ada orang jual dengan dua harga, maka dia harus jual dengan harga yang paling murah. Kalau dia jual dengan ditunda pembayaran, misalnya 1 tahun pembayaran sekian, kalau 2 tahun harganya sekian, maka dia telah terjerumus dalam riba. Sementara ulama Saudi menganggap tidak riba. Padahal riba dosa besar. Nah kalau kita menganggap ini suatu perkara yang pasti, yang bukan khilaf, kita bisa ribut. Kita bisa menuduh saudara kita di neraka jahanam. Tukang kredit semuanya apa? Neraka jahanam. Ente jual dengan harga kredit, ente neraka, kenapa riba? Padahal kenyataannya masalah apa? Khilaf. Bahkan mereka bukan cuma khilaf dalam masalah jual beli atau masalah peribadatan. Bahkan khilaf dalam masalah yang berkaitan dengan nyawa dan darah. Kapan tatkala Amerika, tatkala Irak akan menyerang Kuwait dan berkelanjutan akan menyerang apa? Saudi. Maka itu khilaf, apakah boleh minta bantuan orang-orang kafir? Khilaf ini khilaf bukan masalah ringan, masalah darah. Ternyata Syekh Albani tidak membolehkan, Syekh bin Baz apa? Membolehkan. Karena Saudi bukan fatwa Syekh bin Baz. Toh mereka tidak ribut, tidak gontok-gontokan. Padahal masalahnya masalah apa? Nyawa, masalah darah, masalah keselamatan, kehancuran suatu negara atau eksisnya suatu negara. Fatwa tersebut sangat penting. Ternyata para ulama Saudi berfatwa tentang apa? Bolehnya. Logikanya sederhana. Ada orang memukul saya punya tetangga orang non misalnya, tolong ini memukul saya. Ya, boleh nggak saya minta tolong? Boleh lah, daripada dia memukul saya. Atau orang mencuri, saya bilang tangkap dong ini. Kebetulan tetangga saya polisi, saya boleh nggak minta tolong suruh menangkap? Boleh. Ini logika apa? Sederhana. Yang lain mengatakan tidak boleh. Kenapa? Dia bukan orang Islam, tidak bisa dipercayai dan macam-macamnya. Misalnya. Jadi ini khilaf bukan hanya tingkatan ibadah. Dan khilaf banyak. Ada pun khilaf mau begini atau tidak, nggak ada yang mati. Ada yang mati kalau khilaf sholatnya begini. Ada yang mati. Ada yang mati kalau sholatnya digeraknya lurus, ada yang jadi gerak-gerak. Nggak ada yang mati. Tapi kalau sudah khilaf masalah, bolehkah Amerika turun dengan pasukan bersenjatanya menolong Saudi atau tidak? Ini masalah nyawa dan kehancuran suatu negeri atau tidak. Khilaf di kalangan para ulama, namun mereka tidak mencaci maki. Mereka tidak mencaci maki. Nah, karena mereka tahu adab khilaf di kalangan para ulama, mereka tetap saling mencintai. Mungkin terjadi perdebatan di antara mereka, tapi hati mereka masih tetap saling mencintai. Kenapa? Mereka semua sama-sama mencari kebenaran dan mereka sama-sama mengerti dan memberi udzur kepada yang lainnya.
Dan masalah khilaf itu banyak. Baik para hadirin dan hadirat, pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana kita tahu masalah itu khilaf yang muktabar atau tidak? Di sana ada khilaf yang tidak muktabar. Khilaf yang tidak muktabar di antaranya adalah khilaf yang syadz, atau khilaf yang muncul sebelum terjadi ijma', atau khilaf yang muncul setelah terjadi ijma'. Di antara khilaf yang syadz itu khilaf yang tidak muktabar. Tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu, hanya satu orang, dua orang saja. Ini disebut dengan zallatul alim, disebut dengan kesalahan ulama. Kesalahan ulama. Karena saya juga khawatir, karena sebagian orang dia tahu ini masalah khilaf, dia ingin menjadikan ini bukan masalah khilaf. Contohnya masalah pemilu, masalah boleh nyoblos atau tidak. Kita bicara masalah yang lagi panas ya. Boleh nyoblos atau tidak. Sebagian orang mengatakan, itu bukan masalah khilaf, itu kesalahan ulama. Beda, intervensi ulama yang bolehkan banyak. Yang bolehkan jumhur ulama, bolehkan apa? Nyoblos. Itu bukan zallah namanya. Ini mustalah yang keliru. Kalau misalnya ulama itu mungkin satu ulama saja, yang lain semua benar, dia sendiri salah, kita mengatakan dia keliru. Kenapa semuanya tidak ada yang berpendapat seperti dia? Itu maksudnya khilaf yang syadz. Tapi jangan kita anggap khilaf yang dianggap khilaf yang syadz. Ini orang tidak tahu tentang masalah khilaf. Harus belajar masalah khilaf. Ada buku khilaf, masalah khilaf. Dia harus menelaah buku-buku mengenai masalah khilaf. Tapi para hadirin, contoh khilaf yang syadz, kita dapati sebagian salaf membolehkan nikah mut'ah. Ada salafnya. Jangan orang mengatakan, saya boleh nikah mut'ah, ada salafnya. Oh, itu salah itu. Itu salah. Bukan salah. Artinya itu kekeliruan. Dia kebetulan salafi yang salah. Apakah salafi seorang salafi maksum? Jawabannya tidak. Apakah sahabat maksum? Jawabannya tidak. Sahabat juga bisa salah. Nah, tabi'in juga bisa salah. Nah, kalau ada sebagian salah tentang sahabat atau tabi'in mengatakan nikah mut'ah boleh, jangan kita jadikan dalil berarti boleh. Ya mungkin tidak sampai kepada dia tentang hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya hukum nikah mut'ah sudah mansukh. Akan ada, kita dapati sebagian salaf membolehkan nikah mut'ah. Kita juga dapati sebagian salaf membolehkan berhubungan istri melewati dubur. Dia tidak mengerti, dia menganggap itu tidak jadi masalah. Ternyata ada dalil yang mengharamkan secara jelas ya dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kesalahan, jangan dijadikan apa sebagai pendapat. Itu kesalahan ulama. Bahkan dikatakan kesalahan apa? Salaf. Salaf yang salah maksudnya. Salafi salah ya. Itu salah. Kemudian di antaranya misalnya pendapat sebagian mazhab yang keliru, yang menyelisih dalil yang tegas. Seperti pendapat mazhab Abu Hanifah yang mengatakan tumakninah itu bukan syarat, bukan rukun sholat, hanya dianjurkan saja. Ini sampai sekarang masih diterapkan oleh saudara-saudara kita. Saya sering lihat dari India, Pakistan, Bangladesh. Kalau sholat cepat sekali. Allahu Akbar. Misalnya bangun, Sami Allah. Belum berdiri sudah sujud dulu langsung. Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Dia tidak perlu harus apa? Berdiri tegak. Kalau duduk di antara sujud tidak perlu juga tegak. Belum sampai tegak langsung dia sudah rukuk lagi, sehingga sholatnya cepat sekali. Ini tidak sah sholat seperti ini. Menyelisih hadis-hadis yang sahih. Mungkin hadis-hadis tersebut tidak sampai kepada Imam Abu Hanifah. Ini khilaf yang syadz. Contohnya seperti mazhab Abu Hanifah membolehkan minum nabid. Nabid itu adalah jus yang dibuat dari buah-buahan tertentu dan sudah mengalami proses fermentasi, sudah ada alkoholnya. Kata mazhab Abu Hanifah, jus yang diharamkan yang sudah mengalami fermentasi hanyalah dari anggur. Adapun selain anggur tidak mengapa. Boleh diminum selama tidak mabuk. Boleh diminum selama tidak mabuk. Contohnya ada minuman beralkohol tapi terbuat dari sari gandum misalnya. Ini bukan anggur. Boleh nggak diminum? Menurut mazhab Abu Hanifah boleh selama tidak memabukkan. Diminum sedikit misalnya. Padahal jumhur ulama mengatakan apa? Tidak ada bedanya antara alkohol dari anggur atau dari gandum atau dari beras atau dari korma. Dan pendapat Imam Abu Hanifah keliru. Rasulullah SAW mengatakan kulli muskirin khamrun. Setiap memabukkan adalah apa? Khamr. Apa membedakan antara dari apa dibuat khamr tersebut? Bahkan di antara bantahan yang paling telak dikatakan bahwasanya waktu di Madinah turun ayat pengharaman khamr, kebanyakan khamr dibuat dari korma bukan dari anggur. Karena para sahabat yang mereka tanam apa adalah anggur. Korma yang mereka tanam korma.
Oleh karenanya pendapat ini pendapat yang syadz yang tidak bisa diikuti, meskipun merupakan pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Ada khilaf yang syadz, khilaf yang dulu khilaf mu'tabar, tapi khilaf tersebut sudah tidak boleh khilaf lagi karena muncul ijma' setelahnya. Ini disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah. Contohnya adalah mensikapi pemimpin yang dianggap zalim. Pemimpin yang dianggap apa? Zalim. Kita dapati sebagian salaf mereka seperti ada pemberontakan, seperti Abdullah bin Zubair, seperti juga Al-Husain yang tidak mau taat kepada siapa? Yazid bin Muawiyah, sehingga kemudian dia keluar dari Madinah, ya. Dia ingin mengadakan baiat di Irak. Ini sikap Husain dan juga sebelumnya sikap siapa? Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma. Sebagian orang berdalil tuh lihat Husain tidak dikatakan khawarij. Abdullah bin Zubair tidak dikatakan apa? Pembangkang. Meskipun mereka membangkang, dibantah oleh Syekh Islam Taimiyah bahwa itu istihad para salaf dan itu kesalahan. Oleh karena waktu Husain radhiyallahu anhu ingin keluar, banyak sahabat yang menasihati. Banyak sahabat yang menasihati. Di antara Abdullah bin Amr bin Al-As, di antara Abdullah bin Umar, di antara Abdullah bin Abbas, di antara siapa, ada beberapa salaf yang menasihati agar dia tidak melakukan, dia tidak pergi ke Irak waktu itu. Dan banyak sahabat yang tidak memberontak ketika itu, meskipun pemimpinnya dianggap kurang atau dianggap zalim. Nah, Syekh Islam menyatakan dulu memang ada khilaf, tetapi setelah itu ada ijma' di kalangan para salaf berdasarkan hadis-hadis yang sahih, maka terhadap pemimpin yang zalim selama dia masih muslim tidak boleh memberontak. Ya, dan itu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah Nabawiyah. Maka kalau orang berdalil dengan khilaf sebelumnya, maka ini salah. Kenapa sudah ada ijma' setelah itu? Seperti ada khilaf juga kalau tidak salah, seperti kalau tidak salah hewan yang dibakar dengan api langsung, kalau dimakan apakah membatalkan wudu atau tidak? Dulu ada khilaf, ternyata setelah itu tidak lagi ada khilaf. Sepakat bahwasanya tidak membatalkan apa? Wudu. Tidak membatalkan wudu. Di antaranya khilaf yang syadz adalah khilaf yang muncul setelah ijma'. Ada khilaf yang muncul setelah ijma'. Contohnya masalah musik. Kalau kita telusuri masalah musik haram, itu ijma' ulama. Dan dinukil ijma' dari berbagai macam mazhab, baik mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, semua menukil akan ijma' akan haramnya musik. Datang kemudian setelahnya Ibnu Hazm rahimahullah. Kalau tidak salah abad kelima dia, saya lupa abad berapa. Dia mengatakan musik apa? Halal. Kita bilang ini salah. Ini khilaf yang muncul setelah apa? Ijma'. Maka tidak dianggap dan menyelisih dalil-dalil yang jelas. Maka tidak boleh orang mengatakan, oh musik halal. Oh, minimal khilaf. Karena kalau kita buka pintu ini akan muncul khilaf terus. Contohnya sekarang jilbab dikatakan khilaf, tidak wajib. Yang bilang sama orang liberal, gimana mau dianggap? Sedangkan ulama semua ijma' bahwasanya jilbab itu apa? Wajib. Nanti kita biarkan terbuka lagi ada yang khilaf, bahwasanya semua agama masuk surga. Ada ulama yang mengatakan demikian, ulama bahlul yang demikian. Nanti khilaf lagi, ada khilaf lagi. Tuhan ada atau tidak? Ada khilaf antara orang Islam dengan orang ateis. Ada khilaf. Maka kita harus hormati pendapat yang lain. Itu semuanya khilaf. Nah kita katakan, ya, oleh karena untuk mengenal mana khilaf yang mu'tabar dengan tidak, seorang harus menelaah buku-buku fikih klasik, sehingga dia tahu mana yang khilaf atau tidak. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Demikian juga masalah-masalah yang berkembang di zaman sekarang, yang mungkin belum ada fatwanya di zaman para salaf. Maka untuk kita mengenal khilaf atau tidak, kita lihat pendapat ulama mu'asirin, pendapat ulama sekarang. Bukan masalah-masalah yang terdahulu, tidak. Masalah kontemporer yang dahulu tidak ada. Kalau sudah masalah tersebut sudah ada sejak dahulu, maka kita lihat ulama dahulu khilaf atau tidak. Ya. Tadi masalah jilbab itu sudah tidak ada khilaf sejak zaman dahulu. Seperti ada masalah-masalah kontemporer sekarang. Masalah ulama khilaf. Contohnya sebagian bentuk muamalah transaksi. Ada khilaf di kalangan para ulama. Asuransi misalnya. Khilaf di kalangan para ulama. Kemudian bentuk-bentuk asuransi tertentu. Khilaf lagi di kalangan para ulama. Kita harus lihat. Ini khilafnya mu'tabar atau tidak. Ternyata misalnya membolehkan banyak, yang mengharamkan banyak. Berarti khilaf ini kuat. Maka jika terjadi misalnya ulama Saudi, pemerintah Saudi membolehkan asuransi dalam bentuk tertentu, kita tahu ternyata khilaf di kalangan para ulama. Maka pemerintah Arab Saudi membolehkan asuransi dalam hal tertentu. Contohnya pelebaran mas'ah, tempat sa'i dilebarkan. Khilaf di kalangan para ulama. Dan ulama Saudi tidak akan
memutuskan dilebarkannya mas'ah tempat sa'i kecuali ada ulama yang bolehkan. Waktu itu kebanyakan ulama tidak membolehkan. Ulama Saudi kebanyakan tidak membolehkan. Dan ulama-ulama dunia banyak yang membolehkan. Ini saya menunjukkan di sini. Jadi ulama Saudi kebanyakan tidak membolehkan, namun kebanyakan ulama di luar Saudi membolehkan. Yang membolehkan untuk itu ulama Saudi mungkin cuma 2-3 orang sedikit. Kebanyakan Lajnah Daimah, kebanyakan ulama kibar tidak membolehkan diadakan pelebaran sa'i. Ulama-ulama luar, ulama-ulama selain ulama Saudi kebanyakan membolehkan. Akhirnya karena ada yang membolehkan, maka raja mengatakan dilebarkan. Selama ini masalah khilafi dan ada ulama yang membolehkan, maka dilebarkanlah sa'i. Kemudian saya dapati di situs internet, mulailah mereka mencela, lihat Arab Saudi melebarkan tempat sa'i, ini pekerjaan Wahabi dan macam-macam. Padahal yang membolehkan ulama luar banyak sekali. Justru ulama Saudi kebanyakan tidak membolehkan. Namun raja mungkin dia melihat, ya, raja juga berat mengambil keputusan, maka dia mengatakan dilebarin. Ini khilaf di kalangan para ulama. Contohnya masalah pemilu, nyoblos atau tidak, ini pun khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama membolehkan dengan kaidah yang masyhur namanya irtikabu akhafid dhararain. Ya. Menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Ingat, kaidahnya bunyinya menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Berarti itu kemudaratan disepakati. Saya dan Anda sama-sama sepakat ini mudarat. Saya bukan menghalalkan mudarat ini, paham? Tapi saya namakan ini juga mudarat, cuma kemudaratan yang lebih ringan. Sama seperti Nabi SAW berkata seorang Arab Badui kencing di masjid. Nabi biarkan dia kencing di masjid, tidak dilarang. Kenapa? Kalau dilarang dia mungkin balik kencingnya bertaburan, semakin susah untuk bersihkan kencing. Dibalik, kamu jangan kencing, dia balik bisa berhamburan di mana-mana. Ya sudah, biar ini kencing di satu titik. Bukan berarti artinya Nabi membolehkan kencing di masjid. Ya. Ini sunnah kencing di masjid. Jangan seperti itu dipahami. Kenapa Nabi membiarkan? Ini salah paham namanya. Jadi kita katakan Nabi tahu itu mudarat, tapi mudarat ini lebih ringan. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Nah, ada cara pandang yang berbeda. Mengatakan misalnya, ini cara pandang kita hargai. Itu pemilu syirik, itu demokrasi syirik. Ya benar, saya sepakat dengan ente, tidak ada bedanya. Bukan berarti kalau saya membolehkan itu berarti saya mentauhidkan syirik, tidak. Saya tidak menjadikan mudarat ini sebagai sunnah. Saya tidak mengatakan kencing di masjid sunnah, tapi saya mengatakan mudarat, namun kita pilih mudarat yang lebih ringan. Maksudnya demikian. Sederhana aja contohnya. Dalam satu RT ada 80 kepala keluarga. Ada 2 calon, satunya pemabuk, satunya enggak sering ke masjid. Ada 80 ya, kepala keluarga. Ada 40-nya nyunah semua. Yang 20 tukang mabuk sama calonnya lagi. Yang 20-nya lagi awam. Dia enggak peduli mau pemimpinnya kepala RT itu tukang mabuk atau enggak, dia enggak peduli. Dan antum tahu kalau tukang mabuk ini jadi RT, mungkin dia bikin acara mabuk-mabukan di jalan misalnya. Waktu terjadi pemilihan, antum bilang atau tidak? Antum bilang atau tidak? Atau enggak usah bilang. Bahkan kita provokasi, enggak usah, biarin aja tuh mabuk-mabuk kamu semua. Akhirnya tukang mabuk jadi kepala RT, kita tinggal ngomel di belakang. Nah ini logika sederhana. Logika sederhana, demikian juga dalam skop yang lebih luas. Nah kalau ada yang mengatakan tidak boleh, ya itu sudut pandang, tapi jangan saling menghina, itu saja. Tapi kalau saling menghina, dikatakan inilah, aduh, ini yang bikin perpecahan. Tidak bisa jaga lisan kita. Belum tentu ingat, belum tentu ilmu kita lebih tinggi daripada orang yang menyelisih kita. Belum tentu pendapat kita lebih benar daripada orang yang menyelisih kita. Buktinya kalau murid ajak dialog juga nggak berani. Terus gimana? Hanya mencela dari belakang, ngajarin murid-murid kita, mencela orang yang menyelisih kita, ini tidak benar seperti ini. Itu namanya tidak mengerti dengan adab khilaf. Berikan perhatian kepada Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khilaf itu masih ada, tinggal bagaimana kita menghadapi khilaf tersebut dengan lapang dada, ya. Kemudian kita menghadapi pendapat yang lain dan kita boleh menyalahkan yang lain, tapi jangan disertai dengan perkataan-perkataan yang kasar. Misalnya ini jahil, ini bodoh, ini macam-macam, ini mengerikan, ini tolol misalnya. Itu tidak boleh seperti itu. Kita harus menjaga lisan kita harus menjaga perasaan orang lain. Ente punya perasaan, dia juga punya. Ente punya jasa, dia juga punya jasa. Ente juga berdakwah, dia juga berdakwah. Ente juga panitia, dia juga panitia. Harus saling memahami. Dan terakhir para hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, kebanyakan khilaf-khilaf yang saya lihat, ya sebenarnya bukan pada esensi permasalahan, tapi karena kurang komunikasi itu saja. Ya, karena kurang komunikasi di antara panitia terkadang khilaf karena kurang komunikasi, masing-masing punya ego, ya. Maka jangan seperti itu. Ingat, ya, harus saling mengalah,
Kemudian yang muda lebih menghargai yang apa? Yang tua, murid lebih menghargai apa? Guru ya. Terkadang kita mengalahkan kemaslahatan pribadi kita demi kemaslahatan yang lebih besar. Maka perlu koordinasi, harus saling bertemu, harus saling berbicara agar mengurangi khilaf di antara kita, agar kita tidak membiarkan setan main di antara kita. Karena kalau setan sudah masuk di antara kita, banyak kemudaratan yang akan muncul dan banyak kemaslahatan yang akan hilang. Kita sibuk dengan kita saja saling khilaf, ini sudah menghilangkan banyak kemaslahatan. Harusnya kita mikir banyak harus kita bantah, banyak harus kita dakwai, masalah kita dakwai. Gara-gara kita ribut sendiri, akhirnya menghabiskan apa? Waktu, banyak kemaslahatan yang terlalaikan. Maka seorang hendaknya berpikir dengan tenang, berpikir ke depan dan harus mengalahkan egonya demi kemaslahatan yang lebih besar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, khilaf muktabar tadi. Jadi kalau pendapat itu atau yang berpendapat itu lebih banyak dan ulama terdahulu dia tidak mempermasalahkan, itu juga pasti. Ya, kalau pendapat contohnya di antara kita mengetahui khilafnya muktabar atau tidak, kita lihat dari jumlah yang khilaf. Kalau ternyata sama-sama banyak, ini khilafnya muktabar. Bukan berarti kebenaran pada suara yang terbanyak, tidak. Tapi kita tahu ini khilaf berarti khilaf apa? Muktabar. Tapi kalau cuma satu yang berbeda, ini kemungkinan khilaf yang syadz. Kemungkinan khilaf yang tidak dianggap. Tapi kalau pendapat ini ternyata banyak ulama. Pendapat pertama ada 2 mazhab. Pendapat kedua ada 2 mazhab juga. Ini kemungkinan khilaf yang apa ya? Yang kuat. Contoh sederhana, dan ini saya lihat bagaimana susahnya seorang ya merubah tradisi dia. Contoh masalah kunut subuh. Kunut subuh khilaf. 2 mazhab. Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki membolehkan apa? Kunut subuh. Mazhab Hambali mengatakan tidak sunnah. Namun para ulama yang mengatakan kunut subuh tidak sunnah, mereka juga lah yang menyuruh kalau kita jadi makmum ikut kunut subuh. Contohnya Imam Ahmad berpendapat bahwasanya kunut subuh tidak sunnah, tapi dia berpendapat kalau Anda jadi makmum, maka Anda kunut subuh bersama imam. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah dan makmum ikut kepada imam. Demikian juga fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan. Tapi kalau Anda jadi makmum ikut kunut subuh bersama apa? Imam. Padahal Ibnu Taimiyah mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan. Tetapi kalau Anda jadi makmum ikut apa? Imam. Kenapa ikut kunut? Karena Anda posisi sebagai makmum. Beda kalau imamnya sholat subuh 3 rakaat, maka jangan ikut. Karena ini sudah sepakat bahwa itu bukan khilaf. Kunut subuh, sholat subuh hanya 2 rakaat. Namun kenyataannya fatwa ini sering saya sampaikan, sebagian orang utamanya tidak mau. Kenapa? Dia sudah dari dulu sejak kecil kalau sami Allahu liman hamidah, orang imamnya kunut dia begini, dia bangga bisa begini, tidak mau. Mau disuruh angkat tangan susah dia. Kenapa? Tradisinya dari dulu seperti itu. Ya, saya bilang kan, saya bukan fatwa ulama, mau ikut enggak urusan saya. Cuma saya sampaikan ulama yang mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan pun dia yang menyuruh kita untuk apa? Kunut subuh, karena Anda sekarang posisi sebagai makmum. Dan imam sedang melakukan perkara yang dikhilafkan. Jadi saya tetap aja tidak mau, tetap aja begini, tetap aja nggak mau. Sebaliknya juga demikian. Orang yang biasanya kunut subuh, begitu imamnya tidak kunut subuh, dia gelisah. Jadi sehingga di Masjid Nabawi banyak itu orang Indonesia, imamnya nggak kunut, dia kunut sendiri. Wah, saya bilang mantap ini. Ente kalau jadi makmum jangan kunut. Kalau ente mau dikunut, ente jadi imam. Bila saya sudah sedikit, saya mau jadi imam kunut, nggak apa-apa. Saya yakin kalau ente jadi imam, saya sudah akan kunut di belakang ente. Tapi bisa nggak ente mikirin saya? Namun saya bilang tradisi susah, orang sudah terlanjur diyakini selama-lamanya untuk merubah itu apa? Susah. Contoh seperti orang yang, mohon maaf, seperti begini, orang menyatakan kalau ikut seakan-akan syirik. Tapi kita dijelaskan masalah ini susah bagi dia untuk apa? Dia ini itu kita bukan masalah mentauhid yang syirik, kita sama-sama sepakat itu nggak boleh. Tapi kita sedang menempuh kaidah kemudaratan yang lebih apa? Yang lebih ringan. Cara pandang berbeda nggak jadi masalah. Kalau saya terkadang apa yang sudah kita gini sulit untuk kita rubah itu wajar ya. Padahal ulama sudah banyak fatwa masalah kunut tadi. Yang suruh angkat tangan nggak mau. Padahal
Sudah banyak fatwa yang suruh kita ikut angkat tangan sebagai makmum. Allah alam bisawab. Kenapa boleh angkat tangan? Allah Madinah sebelahnya sudah taubat ya. 5 tahun sekarang sudah taubat. Dia nggak mau dibilang sudah taubat, dia sepanjang gini ngomong. Baik, ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah Anda dengar pernyataan seorang ikhwan saudara kita yang akhirnya banyak mentakdir sebuah penerbit kitab, Ustaz. Alasannya? Karena kitab yang dikeluarkan terbitkan dari kitab tersebut menyingkat istilah Rasulullah SAW atau Allah SWT untuk meneruskan. Itu bagaimana? Nah itu nggak benar kalau seperti itu. Masalah khilaf ya. Saya sudah punya tulisan tentang masalah ini di website saya. Syekh Albani membolehkan. Memang kita bilang lebih afdal kalau tidak disingkat. Ya. Terutama dalam bahasa Arab ya. Karena kalau di situ shad nanti orang baca Rasulullah shad. Ada tulis tingkatnya shad lam ain mim. Jadi Rasulullah salam. Khawatir dibacanya apa? Salam. Jadi sehingga dikatakan ulama dijauhi, ditinggalkan. Namun kita secara logik kita tahu bahwasanya tulisan itu dibuat untuk bisa dibaca. Tatkala tulisan tersebut bisa dibaca dengan isyarat apapun maka tidak jadi masalah. Atau misalnya tulis untuk dalam SMS tulis UTK, orang baca untuk atau U for you 4U, orang yang penting bacanya benar. Tatkala tulisannya isyarat. Sekarang tulisan sallallahu alaihi wasallam pakai bahasa Cina yang penting orang ngerti, yang penting ini maksudnya apa sallallahu alaihi wasallam. Jadi logika yang benar bahwasanya tulisan itu dibuat untuk bisa dibaca. Nah, kalau tulisan tersebut bisa menimbulkan bacaan yang salah, maka itu yang dilarang seperti tulisan sallallahu alaihi wasallam disingkat salam. Orang takutnya bacanya apa? Salam. Maka para ulama ingat ini bisa disalah bacanya, bisa salah dalam membacanya. Maka para ulama ingat. Tapi kalau saya rasa Rasulullah SAW SAW, orang baca sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena lucu kalau kita, dan ini antum lihat dalam tradisi bahasa Indonesia seperti itu. Bahasa Indonesia orang sudah ma'ruf kalau Rasulullah kita tulisnya apa? SAW. Orang baca sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang orang tidak menyingkat dari sisi panjang, disingkat dari atas bawah dicap sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di sini kecil. Kalau bahasa Arab bisa demikian, bahasa Indonesia agak susah. Tulis sallallahu alaihi wasallam spasinya panjang. Ya mungkin mereka singkat SAW. Yang penting tujuan tulisan untuk bisa dibaca. Kalau gara-gara ini saya ditakdir, padahal sebaik mau membolehkan seperti Syekh Albani rahimahullah taala, dan saya sebutkan juga ulama terdahulu dalam kitab Sakhawi kalau tidak salah. Saya nukilkan perkataan Sakhawi ya, dalam kitabnya Fathul Mughith ulama hadis ya. Saya nukilkan juga. Intinya ini masalah sekali ini kok tahdir-tahdiran gitu. Nggak jadi masalah. Itu yang paling afdal sallallahu alaihi wasallam. Contohnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tulis aslam. Orang udah paham maksudnya assalamualaikum. Kadang-kadang ada yang tulis itu nggak boleh tuh. As itu artinya pantat, mohon maaf, artinya pantat. Itu kan bahasa Inggris, saya tulis bahasa Indonesia. Ini jangan baca pakai bahasa Inggris. Paham? Ente baca pakai bahasa Indonesia. Ini terlalu menurut saya. Contohnya permasalahan insya Allah, tulisnya harusnya begini. Ini harusnya. Ya ini bahasa Indonesia ini Arab-Arabkan. Anda tulis i titik Allah apa masalahnya? Anda tulis i titik apa? Allah apa masalahnya? Ente baca insya Allah, jangan ente baca salah. Kalau Anda tulis harusnya INSYA Allah. Oh itu hanya kurang satu, harusnya insya Allah. Itu benar. Nanti orang baca insya Allah gimana? Ente kenapa baca Allah jadi Allah? Karena sudah terprogram maksudnya dibacanya Allah. Kalau orang baca Allah apa salah? Kan secara bahasa Indonesia dibacanya harusnya Allah, ya kan? Tapi ini sudah program dalam kepala ente harus dibaca Allah. Sama SAW program di kepala ente bacanya sallallahu alaihi wasallam. Toh bahwasanya tulisan itu tujuannya untuk dibaca. Kalau sudah bisa dibaca selesai, mau pakai isyarat apapun, kalau orang ngerti nggak jadi masalah. Kalau tulisan dokter, apakah harus jelas semua? Mungkin kasih isyarat, apoteker ngerti. Oh ini sallallahu alaihi wasallam. Nggak jadi masalah. Yang penting tulisan itu tujuan untuk dibaca. Yang dikhawatirkan kalau ini suatu tulisan disalah bacakan, itu yang kita hindari. Jangan sampai disalah bacakan. Dengan kita mengatakan lebih afdal, tidak disingkat lebih afdal. Tapi kalau haram halal ini saya berbeda dengan sebaiknya. Ingat perkataan halal dan haram itu
Itu hukum. Beda kalau kita bilang sebaiknya itu dan cerita tadi mudah, tadi ringan. Sebaiknya tidak disingkat, bagus. Tapi kalau haram disingkat, harus ditahdir, repot kalau begitu. Berarti penghasilannya haram karena menyingkat sallallahu alaihi wasallam, repot kalau begitu. Ustaz, apakah kajian itu harus diadakan di masjid? Bagaimana dilakukan di tempat-tempat seperti di kantor, di sekolah, dan tempat lain? Kalau kita akan sebaiknya di masjid, perkaranya ringan. Tapi kalau harus di masjid, ini hukum. Ini nggak boleh seperti ini. Kalau Anda bilang sebaiknya di masjid, di rumah-rumah kurang berkah, di masjid lebih berkah, saya setuju sama Anda. Kalau Anda bilang tidak boleh di rumah, ini lain hukumnya. Nabi SAW dakwah di Darul Arqam bertahun-tahun di Mekah. Di rumahnya Arqam, rumahnya si Arqam radhiyallahu taala anhu. Nabi ngawur dulu, salah semua. Bukan juga Rasulullah SAW pergi ke pasar-pasar. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Rasulullah SAW pergi ke pasar. Paham? Memang benar, sebaiknya orang datang ke tempat ustaz, ilmu itu didatangi, itu benar. Tapi tidak selamanya demikian. Buktinya Rasulullah SAW pergi ke pasar-pasar. Buktinya waktu di Mina Rasulullah SAW datang ke tenda-tenda orang-orang musyrikin. Masing-masing kabilah didatangi oleh Nabi SAW. Jadi kalau dikatakan tidak boleh, salah. Ini hukum-hukum harus ada dalilnya kalau haram. Tapi kalau mengatakan sebaiknya di masjid, saya setuju. Biar tidak timbul fitnah misalnya, biar lebih terbuka, oke, saya setuju. Tapi kalau tidak boleh pengajian di rumah, ya nggak benar. Terus kalau ibu saya misalnya nggak bisa pergi ke masjid di rumah terus, Bu, harus ke masjid, Bu, nggak bisa pengajian di rumah, kan nggak bisa. Katakan ustaz ngajar di rumah, kan ustaz ngajarin anak-anak baca Quran, apa salahnya? Dakwah di mana saja tidak jadi masalah. Jadi ingat, perkataan kadang-kadang lebih halus kita mengatakan sebaiknya. Apakah tidak lebih afdal? Tapi kalau sudah nggak boleh, haram, halal, ini bahaya, ini hukum. Hati-hati. Ini tidak boleh haram-haram kecuali dengan adanya dalil. Berarti nggak boleh kita dakwah di sini sekarang. Siapa panitianya kurang ajar. Nah, ini nggak jadi masalah. Jadi perkataan ingat, kita menggunakan kata yang lebih halus. Kita bilang apa? Lebih afdal di mana? Di masjid. Ini kita sepakat. Lebih berkah. Ya, malaikat akan hadir misalnya. Ini benar, ya, itu benar. Tapi kalau tidak boleh haram, ini kurang pas menurut saya, kurang pas. Baik, ada lagi bertanya atau sudah selesai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Menyampaikan ke orang, karena orang itu juga pasti punya dalil untuk membolehkannya. Tadi saya bilang untuk mengenal khilaf itu muktabar atau tidak, kita kembali kepada buku-buku fikih klasik. Contohnya masalah 7 harian, 3 harian, 40 harian, 100 harian. Kita dapat ternyata seluruh ulama Syafi'iyah melarang, baik dengan bahasa haram atau dengan bahasa bid'ah atau kebanyakan mereka mengatakan makruh. Paham? Ini saya sering sampaikan, orang-orang yang membolehkan misalnya acara tersebut tahlilan, tolong sebutkan satu buku ulama Syafi'iyah yang membolehkan. Tidak ada, mereka tidak akan dapatkan. Bahkan saya sudah tulis buku masalah ini, bahwa seluruh ulama Syafi'iyah mengatakan, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan apa? Makruh, ada yang mengatakan apa? Bid'ah. Kenapa? Karena perbuatan tersebut bertabrakan dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu kalau orang meninggal, kita bantu dia. Kita berikan makanan kepada dia. Kata Rasulullah SAW, Isna'u ta'aman li ali Ja'far, fa'innahu qad atahum ma yushkiluhum. Keluarkan makanan kepada keluarga Ja'far, sungguhnya mereka telah sibuk dengan kesedihan mereka. Tidak sempat buat makanan, kita buat makanan buat mereka. Nah, kita katakan khilaf ini tidak muktabar, tapi khilaf yang diada-adakan. Buktinya tidak ada dalam buku fikih klasik. Antum buka buku Syafi'iyah dahulu, apakah ada perbedaan? Enggak ada pendapat demikian. Dari sini kita tahu bahwa ini khilaf yang dibuat-buat. Saya baca sempat kemarin saya khutbah Jumat di kantor Mahkamah Agung. Kebetulan di kantor Mahkamah Agung ada perpustakaan di situ, dan saya tertarik dengan satu buku yang judulnya Sabilul Muhtadin. Sabilul Muhtadin ini karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama Syafi'iyah dari Indonesia. Ya, Al-Banjari, Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dia punya buku judulnya Sabilul Muhtadin. Sampai sekarang masjid terbesar di Banjar juga namanya Masjid Sabilul Muhtadin. Karena untuk mengabadikan buku dia ini. Ternyata dalam buku dia ulama Syafi'iyah, entah mungkin dia belajar di Mekah atau yang lainnya. Dia mengatakan, saya bacakan ya.
Sunnah kata dia. Perhatikan Mas, saya bacakan ini saya foto bukunya. Dalam buku Sabilul Muhtadin halaman 503. Dia bilang sunat bagi seisi kampung yang kematian dan seluruh keluarga sekalipun jauh, sunnah membawakan makanan untuk keluarga yang kematian, untuk makanan mereka pada siang hari dan malamnya, untuk selama mereka masih dalam keadaan bersedih, hendaklah mereka selalu makan untuk menjaga keadaan kesehatannya. Makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan untuk dimakan oleh orang-orang banyak, baik sebelum maupun sesudah mengubur, seperti yang kebiasaan dikerjakan oleh masyarakat. Jadi dia sendiri mengatakan seperti kebiasaan oleh masyarakat itu makruh lagi bid'ah. Jadi katanya, dia katakan masalah tahlilan itu bukan masalah khilaf yang mu'tabar. Kenapa? Karena ulama tidak membolehkan. Ini ulama orang sekarang yang mereka mengatakan boleh berusaha mencari dalil, padahal ulama Syafi'i seluruhnya melarang dengan bahasa makruh atau bid'ah atau haram. Oleh karena mereka tatkala mengakui hal ini, mereka mengatakan memang makruh. Memang kita ketahui makruh, tapi kan makruh masih boleh. Daripada kita ribut, ini kita lakukan katanya. Benar. Ya. Para ulama menjelaskan Rasulullah SAW terkadang bersabda, "Wasatahtalifu ummati ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahida." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 73 golongan, 70 di neraka, 1 di surga. Allah menjelaskan ini maksud dengan perpecahan tersebut dan perpecahan dalam masalah usulul akidah. Dalam masalah usul apa? Akidah. Oleh karena para ulama tatkala menulis tentang 73 golongan tersebut, mereka sebutkan induk daripada segala firqah ada 4. Ada Syiah, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij. Setelah itu akan berpecah-pecah lagi. Yang dimaksud dengan 72 golongan adalah khilaf dalam masalah apa? Akidah, bukan masalah fikih, bukan masalah furu', paham? Bukan berarti sebagian ustaz mengatakan boleh memilih pemilu, sebagian tidak boleh, tetap pecah menjadi 2 golongan. Salah satunya neraka, satunya di surga. Tidak, ini masalah khilafiyah. Yang dimaksud dalam masalah apa? Akidah. Ini maksud dalam masalah akidah yang memecahkan 2 golongan. Dan para ulama juga ya, sampai sekarang saya tidak tahu ada seorang ulama yang muktabar yang dikenal kemudian memvonis 73 tersebut adalah 1, 2, 3, 4 dan mereka semua menyampaikan secara global saja. Karena kenyataannya kalau kita mau hitung firqah-firqah yang ada, baik dari Torikoh Sufiyah maupun lebih dari 73, lebih dari 72. Ya. Apakah yang dimaksud oleh Nabi dengan 70 adalah induk-induknya? Ya, oleh karenanya memvonis kelompok ini termasuk 72 tidak mudah. Tidak mudah. Yang lebih selamat kita menjelaskan ini salah, ini syirik, ini, tapi kalau memvonis kelompok ini seperti Yayasan Indonesia terkenal, oh ini dari 72 golongan, tidak mudah. Tidak mudah. Dulu di kampung saya, di Sorong ada namanya Torikoh Halwatiyah. Torikoh Halwatiyah ini adalah torikoh yang isinya orang-orang Bugis saja. Terus zikirnya sambil goyang-goyang. Gitu. Jadi surga kayaknya surga orang Bugis, orang Jawa enggak. Akhirnya teman saya disuruh ikut, karena keluarganya ikut. Gitu. Oh, suatu saat kalau mereka sedang zikir yang begitu goyang-goyang, datanglah seorang tentara tanya, ini kelompok apa ini? Teman saya yang baru ngaji bilang, Pak tentara, Islam terbagi menjadi 73 golongan. 72 di neraka jahanam, salah satunya ini. Mantap. Saya memvonis tidak mudah. Memvonis tidak mudah. Kita lebih mudah mengatakan ini kekeliruan, ini kesyirikan, ini kesalahan, apapun vonis kelompok ini seluruhnya masuk neraka, ini tidak gampang. Dan para ulama tidak jarang ya, hati-hati, mereka sangat hati-hati, ya, sangat hati-hati. Ya. Ada yang menyampaikan pun itu pun terbatas 1-2 kelompok saja, tidak memvonis seluruh. Kebanyakan mereka menjelaskan kesalahan, karena itu lebih selamat. Baik para hadirin, ada yang bertanya nih terakhir ya. Ustaz, tentang hukumnya wanita yang duduk di masjid untuk menghadiri kajian dalam keadaan haid, apakah ada khilafiyah juga tentang boleh dan tidaknya? Apa khilaf yang mu'tabar? Wallahu a'lam bishawab. Saya belum cek lagi khusus tentang masalah ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Anti tanyakan kepada ustaz yang lain. Namun bukan berarti kalau kita ada khilaf mu'tabar berarti boleh, bukan begitu ya.
Jangan dianggap oh ada khilaf. Kalau saya bilang ada khilaf berarti boleh, tidak. Tatkala anti tahu ada khilaf, anti berusaha mencari tahu mana pendapat yang lebih benar. Ya, dengan menghargai pendapat yang lain. Ustaz, bagaimana jika saudara saya 1000 hari wafat bapak saya minta buku Yasin dan buku doa dibagikan di kampungnya? Sebelum saya tidak tahu tentang kehadiran tidak boleh, jazakallahu khairan. Saya sudah terlanjur janji. Gantikan yang lain, tidak jadi masalah. Kita bilang misalnya mengundang makan, ya, tapi bukan niat acara, tidak ada hubungannya dengan ini, tapi kita berniat untuk memberi makan kepada fakir miskin. Dan para ulama sepakat bahwasanya mengirim pahala sedekah sampai kepada mayat. Ini sepakat para ulama, ijma. Jadi kalau kita membeli nasi bungkus kita berikan kepada fakir miskin, maka jelas itu pahalanya. Ya. Jadi kita bilang sama dia, udah kamu saya berikan nasi, jangan dibagi pas hari 1000, kapan saja bagi kepada fakir miskin dengan niat pahala untuk ayah misalnya, maka itu insya Allah lebih selamat ya, dan lebih disepakati. Kalau nanti bisa jelaskan dengan baik, Imam Syafi'i mengatakan begini lebih afdal. Allah alam bisawab, sampai di sini kajian kita ya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga semakin memperindah ya persatuan di antara kita dan semakin menjauhkan khilaf di antara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.